Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna annahu al-firaq waltafatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla summa dhahaba ila ahlihi yatamatta. Sadaqallahul azim. Sekali-kali tidak, apabila roh itu sudah sampai di kerongkongan, wa qila man raq, dan dikata siapa yang bisa menyembuhkan, wa zanna annahu al-firaq, dan dia baru yakin sesungguhnya perpisahan kan terjadi, wal tafatis saqu bisaq, dan bertautnya betis kiri dengan betis kanan, ila rabbika yauma izinil masaq, di saat itu kepada Tuhanmu lah mereka dihalau. Fala saddaqa wala salla, maka dia tidak membenarkan apa yang tertera dalam Al-Quranul Karim. Wala salla, dan dia tidak mau salat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, dan tetapi dia mendustakan apa yang tertera dalam Al-Quran. Wa tawalla, dan dia berpaling. Summa zahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia pergi kepada keluarganya dalam keadaan angkuh atau sombong. Surah Al-Qiyamah ayat 29 sampai ayat 33. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak, angku-angku, saudara-saudaraku, hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sekarang kita sudah berada Jumat yang ketiga di bulan Syawal 1446 Hijriah. Mungkin kita menyatakan insan yang menang, insan yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu mari kita selalu memperbaharui sekaligus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai insan-insan yang mukmin, lagi muttaqin. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa ada manusia yang sombong dalam hidup ini? Kenapa manusia ada yang angkuh dalam hidup ini? Seolah-olah dia yang paling hebat, dia yang paling super, dia melebihi segala-galanya. Lupa dia bahwa apa yang dia miliki, zahir dan batin, semuanya adalah pemberian dari Allah.
Kita lihat dalam sejarah bagaimana si Karun kena sombong dengan hartanya yang banyak, akhirnya ditelan oleh bumi. Kita lihat Fir'aun laknatullah sombong dengan kekuasaannya, akhirnya lautan merah yang menelannya. Kita lihat sejarah-sejarah yang berlalu, banyak yang mengatakan Allah kan menunjukkan kekuasaannya kepada hamba-hambanya yang sombong. Barusan kita melaksanakan salat Hari Raya Idul Fitri. 1 bulan suntuk kita melaksanakan ubudiah Ramadan. Sampai di akhir Ramadan kita banyak melafazkan takbir. Sudah itu kita lanjutkan salat dan salat wajib maupun yang sunnah. Sampai saat ini sudah berapa kali kita membaca Allahu Akbar. Setiap salat saja sekian kali kita baca Allahu Akbar. Kalau ada orang yang mengaku Islam, mengaku orang yang sudah salat, masih ada juga sebesar biji zarrah rasa sombong di dalam dadanya atau dalam kalbunya, tandanya takbirnya tidak beres. Mungkin dalam lafaz dia selalu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam salat dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis salat dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kadangkala Allahu Akbar yang dibaca itu hanya sebatas mulutnya saja. Dia lupa mengagungkan bahwa Allah itulah yang besar. Lupa dia bahwa dia adalah insan yang lemah. Sebagai contoh, kaum muslimin sekarang duduk dalam masjid, khatib berdiri di sini. Kalau bukan karena kekuatan yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan, niscaya tidak akan sanggup kita duduk dalam masjid ini. Niscaya takkan bisa kita bergerak berangkat dari rumah menuju masjid ini. Niscaya khatib sendiri juga takkan mampu berdiri di atas mimbar ini. Di saat kita berdiri takbiratul ihram, Allahu Akbar, pernahkah kita hayati, saya berdiri ya Allah, kalau bukan karena Engkau yang memberi kekuatan kepada hamba ya Allah, hamba takkan bisa berdiri ya Allah, hamba takkan bisa mengangkat tangan ya Allah, hamba takkan bisa mengucapkan Allahu Akbar ya Allah. Tapi kerana zat-Mu ya Allah yang Maha Kaya, Engkau berikan kepada hamba kekuatan itu ya Allah, bisa hamba berdiri. Dengan sendirinya kaum muslimin tumbuhlah di dalam hati sesosok manusia itu bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Dia takkan bisa berbuat apa-apa sekecil apapun kalau tidak Allah yang memberikan kekuatan kepadanya, kalau tidak Allah memberi izin kepadanya. Tapi kadangkala ini yang kita lupakan kaum muslimin. Tumbuh sir dalam hati kita, berbisik iblis ke dalam hati kita, lahirlah rasa sombong. Kenapa? Karena kita tidak menghayati Allahu Akbar tadi. Berarti kaum muslimin, pengayatan salat khususnya takbiratul ihram dan takbir yang kita baca, apabila hanya di mulut saja kita baca, tanpa kita hayati dengan kalbu, tak akan ada pengaruh dalam sikap hidup dan kehidupan kita, mulai pribadi, rumah tangga, sampai segalanya. Bahkan sampai dia tidak percaya apa yang tertera dalam Al-Quranul Karim dan sunnahnya Rasulullah. Dia tidak membenarkan apa yang dalam Al-Quran. Dia mengambil kebenaran Al-Quran itu separuh-separuh, mana yang menguntungkan bagi dunianya. Dia tidak percaya, dia membuang isi Al-Quran itu yang tidak cocok dengan pikiran dan hawa nafsunya. Kapan manusia itu baru insaf kaum muslimin? Tatkala roh sudah sampai di kerongkongan. Sami' indak le mandanga, kalam nan indak le berkata, basian nan indak le melihat. Di saat itu baru manusia insaf. Sadar dia. Sudah sampai roh di sini, sami' indak mendengar, kalam nan indak berkata, basian nan indak le melihat.
ilmu sinaruh pandeka kanai. Di saat itu baru manusia insaf bahawa dia akan kembali ke hadirat Allah. Kan terjadi perpisahan. Dia akan berpisah dengan sanak saudaranya, berpisah dengan harta benda, berpisah dengan pangkat, berpisah roh dengan tubuhnya. Baru dia insaf. Tapi nasi sudah jadi bubur kaum muslimin. Tiada lagi waktu itu penyesalan dalam diri manusia. Bagaimanapun dia menyesal bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, kembalikan roh saya. Sesaat saja cukup sampai rongga dada saja, ya Allah. Hamba akan bertobat kepadamu. Nasilah jadi bubur. Tidak ada arti semuanya itu lagi. Barik tidak ada orang yang kami kuatkan ringan, tidak ada orang yang kami menyenjangkan jauh, tidak ada orang yang kami warangkan. Di saat itu hadirlah kita. Siapa kita yang sebenarnya? Yang kita sebenarnya ini kita lupa kaum muslimin. Kita menganggap kita yang sebenarnya ini yang nampak ini. Yang bisa diraba, bisa dirasa. Padahal yang nampak ini adalah Allah ciptakan dari alam walaupun wujudnya dari Allah. Ini dari alam. Alam sifatnya berubah. Alam sifatnya musnah. Ini semuanya akan jadi musnah. Hancur. Lembur. Semuanya dari tanah kan dikembalikan lagi kepada tanah. Kita terbuai dengan ini. Kita terbuai dengan tubuh kasar kita. Seolah-olah ini yang akan kembali kepada Allah. Padahal tidak kaum muslimin. Yang akan kembali kepada Allah itu adalah apa yang dititipkan oleh Allah. Ini bukan titipan Allah. Tapi yang akan kembali adalah yang dititipkan. Mana yang dititipkan itu? Itulah dia roh dan sebagian sifat Allah di batang tubuh kita. Belum ada apa-apanya kita kaum muslimin. Belum menikah ayah dan ibu kita. Dia sudah ada. Umur 100 hari kita dalam kandungan orang tua baru dititipkan oleh Allah. Sebelum dititipkan, dia sudah bercangkrama di sisi Allah. Itulah dia roh. Tiuk gayung makanan sambut, tiuk kata makanan jawab, gayung disambut kata berjawab. Roh dengan Allah begitu dulunya. Begitu dekatnya roh kita dengan Allah. Alastu birabbikum, kata Allah. Dijawab oleh roh. Tahukah kamu siapa Tuhan kamu? Bala syahidina. Roh menjawab, kami bersaksi ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berdialog Allah dengan roh kita. Begitu dekatnya roh dengan Allah. Tapi begitu hadir dia ke tubuh kita. Hadir kita di dunia. Sampai kita balik dan berakal, kita lupa. Lahirlah sombong, kita abaikan perintah Allah, kita abaikan yang tertera dalam Al-Quranul Karim. Baru kita ingat tatkala akan diambil kembali titipan Allah itu. Masyaallah muslimin, di saat itu tidak ada orang yang bisa membantu kita. Di saat itu tidak ada orang yang akan bisa menolong secara zahiriah kita. Kalau ada orang sayang dengan kita kaum muslimin, mungkin dia talqinkan kita. Dia tunjukkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi di saat itu, kalau di dalamnya kosong, ibaratkan kita punya burung. Burung bernama si burung balam, terletak di dalam sangkar. Begitu bosnya datang, dengan ketukan tangan saja, burungnya sudah berbunyi. Dia tahu itu bosnya. Roh kita juga begitu kaum muslimin. Roh kita begitu dipanggil oleh bosnya Allah, dia gembira. Tapi kalau tidak tahu dia siapa yang menciptakannya, tidak tahu dia dengan dirinya pada awalnya, resah, gelisah, ketakutan dia. Dia tidak ada kontak sama sekali, hubungan dengan sang Khalik, sang pencipta tadi. Itu makanya kata Allah, sebelum roh kita sampai di sini, kalla idza balaghatit taqat. Ya Allah, sekali-kali tidak, kalau roh sudah sampai di sini, tidak ada lagi. Kalla idza balaghatit taraqi. Kalau roh sudah sampai di kerongkongan, tidak ada lagi. Di saat itu baru manusia
yakin dia akan mati. Perpisahan akan terjadi. Kalau sudah di saat itu baru yakin, tidak ada lagi. Makanya di saat tubuh kita bisa bergerak, akal kita bisa berpikir, kita bisa berbuat, pergunakanlah waktu kita, pergunakanlah hari-hari kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak ciptakan kita lain daripada itu. Allah tujuannya menciptakan kita hanya untuk beribadah itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia itu, kata Allah, lain tidak hanya untuk beribadah kepadaku. Makanya kaum muslimin, setiap gerak-gerik hidup dan kehidupan kita, setiap detik-detik jantung kita, niatkanlah mencari redha Allah. Niatkanlah mencari redha Allah. Sebesar sampai sekecil apapun yang kita lakukan, niatkanlah mencari ridha Allah. Insya Allah itu yang benar-benar untuk kita. Dikasih kita pangkat oleh Allah, pergunakan pangkat untuk cari ridha Allah. Dikasih harta, pergunakan harta untuk mencari ridha Allah. Dikasih kita fasilitas hidup dan kehidupan yang lebih, pergunakan semuanya untuk mencari ridha Allah. Insya Allah hadir kita ke dunia dalam keadaan fitrah, kembali kita kepada Allah juga dalam keadaan fitrah yang sering disebut dengan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pada Jumat yang ketiga bulan Syawal ini, ketakwaan kita selalu berakar dalam diri kita, seluruh mulai dari telapak kaki sampai ujung rambut kita, mudah-mudahan sudah diisi rongga dan segalanya itu oleh nilai takwa. Amin. Berpisah kita dengan dunia, juga kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah, dalam artian dalam keadaan selamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai segala orang yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah, benar-benar bertakwa. Jangan kamu mati, jangan sampai berpisah nyawa dengan tubuhmu, melainkan kamu dalam keadaan berserah diri, selamat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sagira. Allahumma aslih lana dinana waslih lana imanana waslih lana aqidatana. Amin ya Allah ya arhamar rahimin.
اللهم أصلح لنا ديننا واصلح لنا دنيانا واصلح لنا آخرتنا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا ونسألك قلبا شاكرا ونسألك بدانا صاححا ونسألك فكرا صحيحا اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا وجميع عبادتنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. Allah